Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa tabi'a hudah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal musyahidin al mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mendengarkan, menyimak kajian daripada kitab fikih Safinatun Najah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang niat dan tertib, khususnya di dalam permasalahan wudu. Dan sekarang musannif Syekh Salim Sumer melanjutkan pembahasannya di dalam pembahasan air. Ya, beliau belum membahas pembahasan air, dan di sini beliau membahas pembahasan air, khususnya terkait air tersebut jika terkena najis. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa katsir. Jadi air secara ukuran, ya, karena air banyak pembagiannya. Ada air secara ukuran, ada air secara hukum, ada air secara tempat. Nah, yang dibahas di Safinatun Najah ini hanya satu, air secara ukuran saja. Al-ma' qalilun wa katsir. Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Ya, karena kalau di pembahasan lain ada air secara hukum. Ya, air secara hukum dibagi menjadi 4. Ada yang pertama air yang suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang kedua air yang suci tapi tidak mensucikan, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga ada air yang terkena najis, dan yang keempat air yang suci mensucikan akan tetapi makruh untuk digunakan. Nah, tidak kita bahas di sini karena kita hanya membaca yang ada di dalam kitab Safinatun Najah saja. Di sini beliau membahas al-ma'u qalilun wa katsir, air ada yang sedikit dan ada yang banyak. Apa air sedikit dan apa air banyak? Bagaimana ukurannya? Al-qalilu ma dunal qullatain. Namanya air sedikit itu adalah yang kurang dari 2 qullah. 2 qullah itu kalau berdasarkan ukuran zaman sekarang, kurang lebihnya sekitar 216 liter. Ya, kurang lebihnya sekitar 216 liter. Artinya kalau air tersebut lebih atau kurang dari 216 liter, maka disebut air sedikit. Kalau lebih, maka termasuk al-katsir qullatani fa aktsar, 2 qullah atau lebih, dalam artian 216 liter atau lebih dari 216 liter, maka disebut air banyak. Nah, tentu pembagian sifat air ada yang sedikit dan ada yang banyak ini pasti ada pengaruhnya juga. Ya, khususnya di sini beliau menjelaskan bahwasanya air yang sedikit al-qalil yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air sedikit jika terkena najis maka akan merubah sifat air tersebut yang tadinya suci menjadi najis meskipun tidak merubah sifatnya. Ya, terkena najis meskipun sedikit, tidak berubah sifatnya, bentuknya, airnya tetap air seperti biasa, akan tetapi tetap kita hukumin air tersebut najis karena air tersebut sedikit. Ya, air botol mineral yang sering kita lihat ukuran kurang lebih 300 ml, itu kalau terkena najis maka semuanya berubah jadi najis. Meskipun rasanya, baunya, warnanya tidak berubah, tapi karena dia terkena najis dan airnya sedikit, maka air tersebut jadi air yang terkena najis. Wal katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air banyak, maka dia akan berubah menjadi najis jika berubah salah satu daripada 3 sifat air, yaitu warnanya, rasanya, ataupun baunya. Jika berubah, maka berubahlah sifat air tersebut menjadi najis. Jika tidak berubah, ya, air tersebut tetap seperti semula, seperti sebelum terkena najis,
maka air tersebut tetap kita hukumi air yang suci dan mensucikan. Itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, ada sedikit tambahan, ya, tentu yang sering terjadi di antara kita, al-ma'i'at. Tadi air putih. Ada al-ma'i'at atau benda-benda cair. Ya, seperti kecap contohnya, minyak, bensin dan lain sebagainya. Benda-benda cair tersebut meskipun sedikit ataupun banyak, jika terkena najis maka hukumnya sama seperti air sedikit yang terkena najis. Artinya apa? Sebanyak apapun benda cair tersebut, mau sifatnya itu sambal, kecap, minyak, dan lain sebagainya, jika terkena najis, meskipun tidak berubah, maka benda tersebut kita hukumi najis. Ya, meskipun rugi, meskipun banyak, ya tetap dihukumi najis. Maka tentu kita harus lebih menjaga terkait hal ini. Barang-barang kita, khususnya barang-barang yang cair, sabun dan lain sebagainya, ya, kita jaga jangan sampai terkena najis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kita kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu syariatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hadza akhiru ma naqulu lakum wa afu minkum. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.